keberpihakan kepada warga, keberpihakan kepada konstitusi, itu bukan diwujudkan dalam kata-kata, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Menarikan tarian cinta, tari Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngobrol pikiran bareng Guys Khalifah. Sore ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah fenomena di Jakarta yang baru terjadi kemarin tanggal 17 Agustus ketika Kampung Akuarium diresmikan oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Dan hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari warga Kampung Akuarium. Di sebelah kanan saya Bapak Teddy Kusnendi ya Pak ya. Bapak tinggal di Kampung Akuarium Pak ya. Dan Bapak Topas sama juga Pak ya dari Kampung Akuarium. Kalau yang ini kayaknya nggak perlu dikenalkan lagi. Ini sudah menjadi artis, tapi bukan artis telegram, bukan artis sinetron, bukan. Dia menjadi artis sebagai petarung di dalam membela hak-hak dan martabatnya. Namanya Dharma Diani. Karena selamat datang Dharma di acara ngopi bareng Guys Khalifah. Hari ini kita akan berbincang. Bincangnya santai aja, tapi isinya dalam dan terbuka aja. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi karena kita tidak main sensor-sensoran. Tidak pakai not fun, nggak pakai gitu. Nggak di chat gitu, nggak. Gitu. Jadi kita harus berbicara tentang kebenaran ya tetap harus ditampilkan berapapun pahitnya. Kira-kira. Mungkin yang pertama kita akan ngobrol dengan Pak Teddy dulu. Pak Teddy, kilas balik Pak Teddy ya. Ketika Pak Teddy tinggal di sana, itu memang itu tempat Kampung Akuarium itu ilegal atau legal sebenarnya Pak Teddy? Bagi kami masyarakat awam, ada surat rumah, ada PBB, ada listrik, ada KTP, kami berarti legal. Kami awam tentang surat lain-lainnya kan. Yang dipersoalkan dengan area ini dengan sertifikat rumah kan. Iya. Tapi bagi kami surat yang diketahui oleh RW RT gitu yang bisa diagunkan ke bank, bagi kami yang awam legal gitu kan. Oh itu bisa diagunkan ke bank? Diagunkan dengan uang ratusan juta gitu kan. Pernah ada yang lakukan ya, itu? Kami sendiri, saya sendiri. Oh Bapak sendiri pelakunya? Saya sendiri. Teman-teman ngopi bareng, Pak Teddy adalah warga Kampung Akuarium yang tinggal di sana, yang pada saat awal-awal mulai ramai bahwa perkampungan itu dikatakan tidak sah, ilegal, menduduki tanah negara, kira-kira kayak gitu loh ya. Tetapi ternyata Pak Teddy sendiri bisa mengagunkan rumahnya untuk mendapatkan kredit ya. Artinya kalau seperti itu kan bank kan sebelum memberikan kan dia meneliti dulu, mengsurvei, mengapresal bahkan gitu kan. Termasuk keabsahan surat-surat itu sendiri. Kalau Pak Topas tinggal di sana juga? Iya, sama. Dari lahir atau gimana? Kalau lahir saya di Sumatera Barat dan umur 4 bulan saya langsung ke akuarium. Umur 4 bulan? Ya kurang lebih lah ya kalau umur 4 bulan gitu ya. Iya, Tapi di Kampung Akuarium saya dari situ dari kakek, bapak dan saya generasi ketiga. Dari kakek, bapak dan bapak Topas generasi ketiga? Iya. Yang tinggal di akuarium? Udah 3 generasi berarti tinggal di sana. Oke, nanti kita dalamkan lagi, Pak. Dapat. Terus Mbak Dharma, Mbak apa Bu Dharma saya panggilnya nih? Tante boleh Pak. Ya, Mbak aja Pak. Oke, Mbak Dharma, kamu kan yang berada di front terdepan saya baca-baca berita tentang kamu ya. Mungkin kamu bisa cerita sejarah awal dari mulai proses pemberitahuan, surat peringatan sampai kepada penggusuran itu seperti apa? Silahkan Mbak Dharma. Ya, saya jelasin juga ya. Kalau saya kebetulan lahir di Pasar Ikan, di situ di Pasar Ikan sama akuarium itu satu kawasan Pak. Satu kawasan. Cuma kita beda jalan doang, beda dipisah sama jalan, gitu kan. Kalau saya dulu lihat akuarium tuh lebih ke orang-orang yang tinggal di sana tuh lebih ke kayak komplek. Kayak komplek. Iya, karena yang tinggal di sana tuh kayak penjaga-penjaga museum, banpol, polisi gitu kan dan sebagainya. Gitu. Kalau dari proses itu, ini flashback lagi nih, ntar takutnya air mata lagi, mudah-mudahan enggak nih ya Pak ya. Karena kan kita bilang itu keji banget gitu ya. Iya, karena kan selama ini orang bacanya itu tidak runut ya.
di media itu kan Iya. sepotong-sepotong. Iya, betul. Jadi saya ingin forum ini menjadi rentetannya jelas. Informasi, ya. Gitu. Kenapa kita selalu punya trauma besar di kejadian itu ya? Karena kalau kami bilang pada saat dari mulai pemberitahuan sampai dengan SP1, SP2, SP3 itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Ya, tidak pernah dibuka front diskusi ya Pak, atau tanya jawab atau membuka forum untuk menyampaikan apa yang jadi keinginan kami, itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Iya. Kalau Jadi kami- cuma dikasih tahu saja Iya, bahwa itu iya. akan dibongkar. Dan cara memberitahu dan cara ngegebah, kalau kita bilang ngegebah ya, karena kita bilang itu bukannya disuruh pindah atau relokasi, tapi digebah bagaimana caranya kita keluar gitu kan. Itu luar biasa karena ribuan aparat polisi, Ribuan aparat polisi. Pol PP itu benar-benar dikerahkan semua untuk warga Kampung Akuarium. Kamu lahir di situ ya, Iya. di kampung situ ya. Iya. Ayah dan ibu kamu Ya, tinggal mudanya di situ, ketemunya di situ. ketemunya di situ ya. Itu kan terjadi penggusuran seingat saya tanggal 11 April. 11 April 2016. 11 April 2016. Kan biasanya jauh-jauh hari 6 bulan sebelumnya atau setahun ada sosialisasi setiap ada sebuah kebijakan. Iya. Sama sekali, jangankan 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan aja tuh nggak ada. Itu nggak sampai 1 bulan itu dari mulai pihak kelurahan, kecamatan datang, keliling-keliling. Itu sempat was-was juga kan, ada apa nih Pak gitu, tumben amat, karena nggak pernah biasanya gitu. Karena kebetulan kan saya mantan RT, terus suami juga LMK kan, jadi kenal lah sama beberapa tokoh kecamatan itu, kelurahan. Pada saat kami tanya ada apa Pak gitu, selalu yang dijawab nggak apa-apa Bu, main aja, masa nggak boleh gitu kan. Oh. Sensus ekonomi lah segala macam, nggak mungkin lah. Sebentar. Teman-teman ngopi bareng, ini ada yang menarik nih. Bahwa awal-awal itu datang terus dengan cara keliling-keliling, Iya. main, terus mengatakan ada sensus ekonomi. Iya, Yang ujung-ujungnya penggusuran. penggusuran. Berita ini valid? Valid. Pak Topas, Iya, valid? sama. Saya bagian di depan, Bang. Enggak, maksudnya pada Mendengar saat itu? menyatakan Iya, ini akan semua. ada sensus ekonomi, Iya, betul. Semua. berarti kan ini bukan tanda kutip lagi, ini adalah fakta sebuah penipuan yang dilakukan Iyalah. atas nama negara kan, Iya. gitu kan? Iya. Karena kan mengatakan di awal sensus ekonomi, yang belakangan malah terjadi adalah penggusuran. Iya. Baik, Mbak Dharma, terus setelah ada sensus ekonomi, kemudian Ya. jadi penggusuran, Itu jaraknya dari mereka keliling-keliling sampai dengan surat pemberitahuan ya Pak. Kita bilangnya surat pemberitahuan, bukan surat peringatan tapi surat pemberitahuan. Diminta warga untuk mengosongkan bangunan. Itu 1 minggu aja jaraknya 1 minggu? itu. Kan sedikit ya kaget lah ya. Kok katanya keliling-keliling seperti itu, ternyata surat pemberitahuan diberikan. Mereka mengatakan di situ bagi warga yang memiliki bangunan harap mengosongkan bangunannya, yang mau bongkar sendiri segala macam gitu kan. Ya kita jadi pertanyaan besar gitu, kenapa kami begini, kok tiba-tiba begini gitu kan. Tapi mereka sebenarnya lebih banyak diemnya sih, nggak bisa ngejelasin secara gamblang kenapa dan bagaimana dan yang untuk jelas apa, hanya gitu. dikasih surat, Surat mereka pemberitahuan. mengikuti perintah dari atas. Itu pernyataan itu ada di surat peringatan kedua. Surat peringatan Ya, kedua. itu camat kami yang bilang bahwa kami bisa apa Ibu? Ini kami hanya jalani ini perintah DKI 1. Baik, sampai di situ Mbak Dharma. Pak Dedi, ketika surat peringatan datang, apa reaksi Pak Dedi pada saat itu? Ya pada dasarnya kami nggak terima karena Tidak tak ada terima. pembicaraan dari awal mau diapakan kampung itu kan. Iya, Aturan kan mau dipindahkan, mau dijadikan apa? Ajak dong kami. untuk diajak bicara. Diajak bicara, kami juga warga DKI ingin membangun Jakarta bersama-sama dengan pemerintah kan gitu. Kan bukan udah disediakan rusun untuk pindah dari sana. Itu masalahnya, kami hanya disediakan rusun, tentang ekonominya bagaimana. Pada dasarnya kami pengen tempat tinggal, ini memperbaiki ekonomi kami, kesejahteraan kami. Tapi ke rusun itu apa? Jaminan untuk memperbaiki ekonomi kami. Oh, jadi kalau dipindahkan ke rusun tanpa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerja yang biasa Pak Dedi lakukan, itu menjadi masalah tersendiri ya. Belum lagi pindah rumah itu dengan paksa itu kan seperti mencabut dari akar kita. Terus sejarah. Apa yang dilakukan setelah itu Pak Dedi? Ya kami bertahan. Bertahan. Sebisanya kami bertahan, bahwa kami berasakan pada waktu kenapa si pemerintah si biadab ini kami dicabut dari akarnya lalu dihancurkan dengan segala aset kami gitu kan. Ya.
tadinya pertamanya kami nggak percaya bahwa sekejam ini pemerintah menghancurkan rumah kami, alat-alat kami nggak bisa dikeluarkan dari tempat itu, Pak. Jadi Karena tadinya tidak percaya, maksudnya masih berpikir positif bahwa berpositif tidak ke pemerintah bahwa tidak akan dilakukan semacam itu. Ya, Baik. Pak Topas, gimana pengalamannya pada saat itu? Ketika tiba-tiba bulldozer datang, terus brigade polisi lain-lain, gimana pada saat itu? Ya kalau saya pas di hari H itu kebetulan, ya kalau saya kan paham dengan di lapangan, Pak. Ya. Paham situasi kondisi gitu. Jadi pas A1-nya bilang lawan, saya langsung mundur, Pak. Mundur. Iya, saya dengar itu A1 bilangnya, Topas lu keluar dari keramaian, bahaya gitu. Oh Jadi ya. saya dengar teman saya kebetulan aparat, Pak. Jadi Oh. bisik-bisik itu yang saya dengar, Topas lu keluar dari kerumunan, kalau enggak lu dibawa gitu. Jadi saya keluar dengan santai jalan kaki gitu. Pokoknya jangan ada yang mukul saya gitu intinya. Kan itu udah crowded, Pak, di Udah hari H itu. crowded ya, di Udah hari H crowded, ya. udah timpa-timpaan, maksudnya yang ini juga ngelawan. Padahal itu bukan dari warga kampung akuarium, Pak, yang ngelawan-lawan itu. Jadi warga akuarium malah dibawa ke bus sekolah, Pak, DKI gitu. Dimasukin ke dalam Dimasukin. bis. Jadi yang di baris depan sebagian, enggak dibawain, Pak. Dibawa ke bus Dibawa, sekolah, diamankan. diamankan. Iya, karena kan kita bertahannya secara zikir bersama, dibelokkan pasal ikan itu, Pak. Bermohon lah ya. Gitu aja. Intinya memohon. Nggak semua, ada warga di dalam juga, di dalam kampung. Mbak Dharma, ketika proses penggusuran terjadi, terus kamu dan teman-teman kan melakukan perlawanan ya? Iya. Tentunya dengan perlawanan secara hukum. Seadanya juga. Oh ya, secara Iya, hukum juga. secara hukum ya. Apa yang kamu lakukan pada saat awal-awal itu? Kalau di hari H-nya itu kami nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Enggak, setelah Setelahnya itu kami tergusur itu di bulan April ya. April. Kami melakukan class action itu di bulan Oktober. Oktober 2016. Class action di Class bulan action, Oktober iya, 2016. ya. hasilnya? Sebenarnya itu masih berjalan dan hampir 2 tahun kami berproses itu. Tapi alhamdulillahnya karena ada gubernur baru dan menyatakan sikapnya untuk kampung kami, akhirnya kita duduk bareng menghilangkan ya mudorot-mudorot yang dari itu. Jadi kita cabut gugatan dan membuat kesepakatan damai. Oh, gugatannya dicabut. Iya. Dicabut karena Karena gubernur berkomitmen untuk kembalinya kampung akuarium. Gubernur komitmen untuk kembalinya kampung akuarium. Kok kamu percaya? Iya sih. Saya juga. Dasarnya apa kamu percaya dengan gubernur mau berkomitmen itu? Karena kan biasanya kan pejabat datang, calon pejabat datang, janji kampanye, kita milih dia, kemudian kan kita ditipu, hilang berita. Sebenarnya itu sudah terjadi di kami kan. Iya. Kampung akuarium tuh bagian dari korban kontrak politik, karena sebelumnya itu kan sudah berkontrak politik juga, Iya, sama tapi tetap tergusur kan. Iya. Kalau dibilang kenapa percaya, saya juga bingung kenapa ya. Tapi saya rasa jalan Tuhan kali ya Pak. Ada sikap dan ada komitmen yang kuat yang disampaikan sama Pak Gub, dan kami tidak putus komunikasi gitu kan. 1, 2, 3 dibuktikan. Dibuktikannya itu nggak jauh lah jaraknya. Pada saat kami Pak Gub dilantik di bulan Oktober, di 1 November tuh kami rapat besar dengan Pak Gub, sambil menata kampung, kami dibuatkan shelter sementara. Itu aja sudah bentuk komitmen ya Pak. Sambil menata kampung Kami dibuatkan, kan kamu waktu itu tinggal di tenda sama di bedeng-bedeng ya Pak? Ya tapi kan begini, teman-teman ngopi bareng ini ada agak menarik di sini. Mereka digusur tanggal 16 April 2016. Yep. Lantas pilkadanya terjadi di tanggal 19 April 2017. Ya. Jadi ada jarak waktu 1 tahun Iya. kemudian. Ya kan? Itu kan prosesnya cukup lumayan panjang ya sampai mencapai situ. Dari 16 April kejadian itu kan kamu melakukan langkah-langkah hukumnya kan sudah Iya, sudah sambil berjalan. berjalan terus kan? Iya, terus. Terus tiba-tiba mencabut nih Iya. setelah tanggal 19 April itu. Artinya kan ada sebuah kepercayaan yang besar yang kamu titipkan harapan dari perjuangan saat betul itu. banget Pak. Kalau mau dibilang Itu kesepakatan bersama. kesepakatan bersama. Gini Pak loh Pak. Teddy yakin bahwa Pak Teddy nggak ditipu pada saat itu? Karena bukti nyata dibikin shelter, kami yang KTP yang dibukukan. Yang dibikin shelter itu tanggal berapa? Itu Januari 2018 tapi Ya masih panjang lagi Masih kan? panjang lagi. Tapi komitmen komunikasi masyarakat dengan Pak Gubernur dari awal kan udah
seolah-olah connect gitu, Dari Pak. 100 hari kerjanya Dari juga 100 beliau kerjanya datang, udah penuhi datang, gitu. janjinya. Jadi ternyata adalah orang yang tampil ke permukaan dalam medan politik yang kemudian menepati janjinya dan ternyata bisa dipercaya gitu. Iya, Walaupun itu belum terrealisasi. terrealisasi Iya. di awal ya. Oke. Nah ini saya ingin mengorek lebih dalam lagi. Kalau yang sekarang silahkan menangis nih. Karena Jangan dulu deh, jangan nangis. jangankan yang ada di sana, kita yang membacanya melihat puing-puing itu, terus tenda-tenda segala macam, tolong jangan ceritakan apa yang kita sama-sama lakukan ya, saya nggak mau itu. Ceritakan yang bagian kamunya aja. Jadi kan tenda-tenda berdiri sekian lama gitu. Nah itu toiletnya seperti apa, ini nah proses kehidupan bagaimana jadinya tuh setelah itu? Ya satu, kalau mau lihat gambaran tuh kayak jalur gajah katanya. Iya. Karena puing-puing doang kan. Heeh. Bedeng seadanya dari triplek, dari kardus, tenda-tenda. Alhamdulillah kami selalu bersyukur itu, alhamdulillah kami diberikan bantuan tenda. Ada beberapa aktivis juga yang memberikan bantuan logistik juga untuk makan dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang situasinya, Bapak pernah, ini saya ceritain lagi, anak bayi baru lahir, bawa lahir di situ, terus digigit tikus. Teman-teman ngopi bareng, anak bayi lahir Digigit tikus. kemudian digigit Iya. tikus. Ini belum sampai nanti ada lagi cerita 24 orang selamat 22 orang selamat dalam tahun itu Hampir 2 tahun meninggal. selama meninggal dalam situasi yang semacam itu. Ini bukan menjadi sebuah cerita drama sinetron yang dibuat-buat ala TV-TV yang selama ini kita lihat, bukan. Ini adalah sebuah bentuk kekejian negara terhadap warganya, terhadap rakyatnya yang tidak punya perlawanan dan diperlakukan sedemikian rupa tanpa pembelaan dari institusi lainnya, bahkan bersama-sama ya untuk mengusir teman-teman ini dari kampungnya sendiri. Jadi ini adalah tonggak sejarah kemenangan warga, kemenangan moral terhadap kapitalisme sebenarnya. Iya. Jadi daya tahannya kamu ini luar biasa sekali. Jadi pada saat bayi itu lahir dan terus digigit tikus, Iya, digigit tikus. Itu satu cerita. Kami nggak punya identitas. Anak kami mau sekolah negeri, pasti tertolak dengan bahasa di situ zona merah, tidak ada alamat. Akhirnya anak kami nggak bisa sekolah negeri. Itu kedua, nggak punya air listrik. Setiap ada bantuan air datang pakai mobil tangki, ternyata di depan jalan sana itu mobil disuruh balik lagi, diusir, nggak boleh bantu kami. jadi itu seperti benteng Gaza yang dihalangi oleh tentara Israel. Dan pada setelah penggusuran berapa bulan, jembatan penghubung antara kampung Akuarium dengan luar Batang yang kita jadikan akses untuk sekolah, ibadah, beli sayuran kecil ya, ada pedagang kecil di sana, itu pun dia harus diputus. Diputus juga. Putus juga. Bapak bayangin, jadi kami itu kan kebetulan akuarium tuh kayak delta ya Pak. Iya. Ya delta lah ya, karena Delta. dikelilingi sama sungai kecil kan. Sungai kecil. Sama daerah kayak Pekojan juga hampir Iya. mirip-mirip kayak Jadi gitu. kita di tengah situ nggak punya air, nggak punya listrik, hanya tidak punya identitas, tidur di tenda, tidur di bedeng, yang angin lautnya luar biasa juga. Akhirnya tingkat stres tinggi, penyakit juga datang. Dan itu kamu alami selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Iya. Setiap malam tidur di tenda dengan itu. Yang tendanya juga kan tidak bisa bertahan lama kan. Iya, itu berapa kali robek kena angin. Karena kena angin laut semacam itu kan. Itu. Pak Teddy, selama beberapa lama itu proses ekonomi kan harus tetap berjalan kan. Iya. Nah, bagaimana Pak Teddy menghidupi keluarga tuh ketika Iya. suasana semacam itu? Karena kami di bidang interior, ya termasuk Ancol juga kan kami waktu dulu ulang tahun Doraemon yang ke-100 juga kami juga di mall itu kami kerja di situ, termasuk di Parsasani. Akhirnya kami mati total karena alat-alatnya itu sendiri Udah nggak ada. terkubur kan. Terkubur. Akhirnya jadi saya sampai saat ini masih pengangguran. Iya. Nah, itu menghidupinya Ya, bagaimana? kami alhamdulillah sejeda waktu lama itu kami bisa menabung. Tadinya untuk kami anak kami kuliah, tapi
Uangnya kuliah dipakai. kami, anak kami kuliahnya ditunda untuk makan sehari-hari. Teman-teman ngopi bareng, Pak Dedi ini adalah korban penggusuran yang karena setelah digusur alat-alat dia untuk bekerja itu juga habis, dan oleh karena itu tabungannya itu digunakan untuk makan sehari-hari yang hingga akhirnya anak tidak bisa kuliah ya, Iya. ditunda untuk kuliah karena untuk Iya, hidup dua anak Pak sekaligus. dua anak sekaligus. Jadi bukan hanya mengorbankan rumah, bukan hanya mengorbankan pekerjaan, tapi juga mengorbankan generasi Generasi betul. Pendidikan anak. pendidikan anak. Pak Topas ini kalau secara ini kan bisa ditempatkan di rusun. Ngapain ikut-ikut mereka ini? Kalau saya kan karena ada kedua orang tua, Pak. Ketika penggusuran itu saya mengamankan orang tua saya cukup ini ya, ada tabungan gitu. Enggak, maksud saya kan udah dikasih tempat kan di rusun. Kenapa nggak ngambil tempat di rusun? Kenapa ikut Iya. dua orang ini nih yang ikut-ikut bertarung ini? Orang tua saya bekerja kebetulan di bidang tailor, Pak. Jadi Jadi nggak mungkin ketika tailor itu ada di sana yang jauh 30 km itu langganannya kan udah di sekitar situ, Pak. Di pasar ikan itu. Udah teman-teman puluhan tahun. ngopi bareng. Jadi persoalannya tidak sederhana. Kan selama ini yang kita baca kok menolak sih, padahal udah dikasih tempat yang lebih baik. Ini kalau kita baca, terutama para bazar-bazar itu, teman-teman ini dikatakan secara langsung, bahkan tidak dengan bahasa yang normatif lagi, bahwa tidak tahu diri, tidak tidak tahu berterima kasih, bahwa pemerintah daerah sudah memberikan rusun, sudah membangun, malah tinggal di tenda. Terus ada lagi kalimat bahkan dari penguasanya langsung bahwa yang nangis-nangis itu adalah sinetron. Main sandiwara. Main sandiwara. Lantas kalau masih bertahan biarkan aja, lama-lama juga hilang sendiri. Betul. Dan ternyata tidak sesederhana itu. Akses kepada masjid, tempat ibadah dan lain-lain diputus. Akses untuk masuk air diputus, dijagain juga. Listrik apalagi udah nggak ada. KTP dicabut. Yap, dibekukan. Jadi kamu tidak bernegara di dalam negara yang kamu lahir. Betul. Itu kalau saya bilang ya Pak, itu perampasan hak itu bukan cuma sekedar bangunan dan ekonominya, Iya. sampai ke identitasnya pun kami harus. Iya, makanya kamu menjadi kehilangan kewarganegaraan di negara yang kamu lahir. Betul. Kami tuh Yang ayah kamu lahir, Iya. ibu kamu lahir, dan kamu kehilangan hilang semua. semua itu. Iya. Dan ketika kamu menancapkan diri kamu, saya harus perangi ini. Iya. Itu kan sebuah keberanian ya, untuk mengambil pilihan tinggal di puing. Yap. Karena kan lebih mudah menyerah. Betul. Alasan kamu untuk tetap tinggal itu apa? Ya waktu itu juga saya kalau sekarang bilang kenapa saya bisa, saya juga nggak pernah berpikir saya bisa ya Pak. Berjalan aja. Tapi waktu itu saya bilang ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Kalau mereka selalu bilang ini tanah negara, ini tanah negara. Boleh nggak kami tanya atau kami balik tanya? Kami siapa? Kami negara. Kenapa kami diperlakukan seperti ini gitu kan? Tapi kan itu nggak pernah dapat jawaban. Karena mereka selalu berlindung di jabatannya, di kekuasaannya gitu kan. Dan karena itu jadi saya bilang ini ada yang salah. Saya harus cari tahu kenapa kami diperlakukan seperti ini. Itu yang akhirnya waktu itu juga orang tua bilang udahlah balik aja ke sini gitu, tinggal di sini. Saya bilang enggak, ini ada yang salah, saya bilang gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus terus perjuangkan ini. Dan kebetulan dapat orang-orang yang ibaratnya paham dan sinergi ya, macam kayak teman-teman pendamping gitu dari LBH Jakarta, dari JRMK, dari Rujak gitu kan. Oh, jadi banyak teman-teman yang membantu ya, mengadvokasi ya. Mengadvokasi. Teman-teman ngopi bareng, Dharma Diani ini dibantu oleh Rujak Center, oleh JRMK, oleh LBH Jakarta, LBH Jakarta, UPC ya. Jadi mereka tidak sendirilah, masih banyak lah di Jakarta ini orang-orang baik yang punya hati, yang punya simpati terhadap apa-apa yang teman-teman rasakan itu. Jadi pilihan kamu pada saat itu semata-mata ini ada yang salah, dan harus dilawan. Harus dilawan. Sebatas itu. Ya gini loh Pak, saya lahir di sana, saya besar di sana. Itu bukan cuma sekedar rumah, bukan cuma sekedar cari nafkah, tapi sejarah saya kan ada di situ Pak. Kamu lahir di sana, besar di sana,
Dan saya punya sejarah di Punya situ. sejarah di Iya. situ. Lalu ada orang dari mana tahu datang ke Jakarta menggusur kamu Untuk menghilangkan hak saya sebagai warga negara, sebagai warga DKI. dan menghilangkan hak Iya, kamu. Iya, dan ini yang sebenarnya yang salah siapa sih sebenarnya? Kalau apalagi dia di media itu memfragmen bahwa kami itu adalah pendatang haram, gitu kan? Ilegal, sampai penyebar virus TBC. Itu saya inget banget. Saya bilang kebetulan saya mantan RT dan saya juga kader PKK gitu kan, tahu banget deh dinas kesehatan tuh belum pernah memberikan zona merah kepada kampung kami bahwa kampung ini adalah penyebar virus TBC gitu. Jadi nggak pernah. Tapi kenapa dia buat berita itu seakan-akan bahwa kami tuh benar-benar penyakit gitu loh. Jadi ini bukan cuma menghilangkan hak rumah kami, tapi menghilangkan keseluruhan dari diri kami itu loh semuanya. Saya meyakini bahwa negara ini, bangsa ini masih punya harapan karena seperti yang sering dikatakan, ibu-ibu kita masih melahirkan para pejuang. Dan para pejuang itu ada di kanan kiri saya karena mereka tidak 1 senti pun mundur dari haknya, memilih tinggal di puing ketika kekuasaan begitu menindas terhadap rakyat dan sampai akhirnya kemenangan itu datang. Pak Teddy punya anak, punya keluarga. Ya. Ada rasa dendam nggak terhadap itu semua? Ya pasti aja, secara manusia pasti ada, Pak. Oh, iya. Karena kami korban segala-galanya, terutama tidak bisa mendidik anak saya sampaikan kuliah. Kami lahir tahun 60-an masih bisa SMA. Tapi anak kami di 2020 yang zaman modern lebih anak kami sama dengan kami tahun sekian juga kan gitu. Jadi tidak ada perbaikan Nggak ada generasi. peningkatan dari tahun 60-an sama 2020 atau 2021 ini. Aturan lebih tinggi lagi daripada saya kan. Karena kan tugas orang tua mendidik generasi yang lebih baik dari Iya, dirinya. lebih baik dari sini, iya. Ini tidak mengalami hal yang Pak Teddy impikan ya. Iya, saya kira itu sebuah kewajaran ya. Walaupun kalau secara normatif memaafkan itu lebih baik katanya. Tapi kadang-kadang kan hati itu tidak bisa dibohongi. Betul. Pak Topas, sekarang ini Pak Topas sudah menempati rusun? Sudah Pak, Sudah. Di lantai berapa? di lantai 1. Di lantai 1. Terus rusunnya itu yang dibangun sekarang ini sesuai dengan keinginan Pak Topas? Ya sesuai karena kami berproses bersama gitu melalui program CAP yang ada di Pemprov DKI. Jadi dari desain segala material itu kami yang Terlibat. yang ajukan. Dari desain material dari warga yang ajukan. Iya. Ngerepotin sekali kalian. Iya. Tapi itu kan peran dari kota kolaborasi Pak. Iya. Iya dong. Kan begini, saya mengambil pola pikir pemerintah ya. Iya. Kan biasanya pemerintah punya ide, punya gagasan, setuju atau tidak setuju, jadikan lakukan. Nah, Pemerintah yang maha tahu, Iya. warga yang maha tidak Oh. tahu, pemerintah yang maha berkuasa, kita yang sangat Itu tidak yang punya salah. kuasa. Nah, terus tiba-tiba warga punya otoritas membangun sesuatu dengan kemauan warga. iya. Ini kebayang saya ini capeknya para Pemerintah. pemerintah menghadapi teman-teman iya. kan aspirasinya Betul, banyak betul. sekali. Gimana itu? Ini yang harus dipikirkan juga bahwa kami ini manusia, Iya. makhluk sosial. Betul. Bukan cuma sekedar butuh tempat tinggal, dibuatkan gedung, yang kita bilang gedungnya aja dingin begitu, anyep gitulah. Ya. Kenapa ya cuman rusun ditumpuk begitu, terus interaksinya juga kurang. Bedanya apa sih dengan rusun-rusun yang lain yang dibangun? Kalau ini karena dibangun dari kami, direncanakan dari kami yang mengetahui kebutuhan kami di sana itu apa. Setidaknya ada rasa kepemilikan, rasa ya memiliki lah ya Pak ya, karena oh ini keramiknya kita yang mengajukan, desainnya kami yang merencanakan. Keramiknya kamu yang ajukan. Warna cat, Warna cat. atapnya, warna roster. roster Bentuknya mesin sama. roster itu kita terlibat semua. Kalau mau dibilang merepotkan jelas, kami juga nggak nyalahin pada saat teman-teman dari dinas agak sedikit kewalahan. Iya. Ini kan program baru ya Pak. Iya. Berkolaborasi lah ibaratnya, bekerja sama antara Pemda dengan masyarakat. Sebentar. Ini sih sampai buka masker. Kamu ngerasain nggak bahwa ini bikin nyapain Pak Anies gitu kira-kira?
Ya itulah yang disebut kami berproses pelan tapi tidak lambat. Tapi Pak Aniesnya sabar ngadepin kamu. Tanya Pak Anies. Ya kira-kira kamu lihat gimana? Tapi alhamdulillah Pak Anies selalu sabar untuk saya. Untuk kami. Selalu sabar ya. Sabar. Karena ini sesuatu yang tidak biasa kan, sesuatu yang. Iya. Tapi ini yang memang harus diciptakan kan. Buat apa bangun ratusan rusun tapi kosong? Iya. Buat apa bangun ratusan rusun tapi merugi? Ini ada contoh sederhana betapa membangun sesuatu yang tidak mempelajari secara detail, secara menyeluruh. Sudah selesai dibangun, rusun itu tidak bisa ditempati. Betul. Karena tidak ada akses air ke sana. Bisa dibayangkan tidak? Ya. Jadi rusunnya udah dibangun duluan, tapi airnya ternyata tidak siap untuk masuk ke sana. Itu kan memang lucu ya, karena masa sih melakukan sesuatu tidak punya mempelajari lebih dulu persoalan dan sebagainya. Ya memang yang lama-lama seperti itulah. Tetapi ini malah sebaliknya, warga malah punya otoritas memilih. Iya, betul. Itu kolaborasi macam itu kan butuh negosiasi. Betul. Itu berjalan baik. Tidak. Ah, ini menarik nih. Menarik ini. Tapi saya jangan jadi provokator dinas perumahan. Nggak apa-apa, artinya bahwa pemerintah harus belajar sabar menghadapi warga. Betul. Ya kalau komunikasi kita berapa kali mentok itu. Dinas perumahan kan terbiasa mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan mereka. Membuat rusun di sini, membuka lowongan warga masuk ke situ gitu kan, tanpa memikirkan ekonominya apa, besoknya bagaimana gitu kan, mampu atau tidak untuk bayarnya atau gimana. Tapi di sini kan kami dari mulai rapat-rapat, berkoordinasi, mendesain, menyerahkan berita acara tentang desain, pemilihan material gitu kan, bentuk bangunan, madep kemana, rosternya seperti apa, itu kan kami semua ikut terlibat. Yang membedakan rusun yang kamu tempati sekarang dengan rusun-rusun lain di mananya? Yang paling prinsipalnya itu di mananya? Kalau satu, kami ini berada dalam kawasan cagar budaya, Pak. Ya. Ada museum dan bangunan-bangunan cagar budaya di sana. Dan kita harus bersinergi untuk itu. Dan itu tetap terpelihara? Alhamdulillah. Tidak terusak oleh? Tidak dong. Dan malah kita harus jadi satu kesatuan dengan mereka. Jadi kami juga bukan cuma sekedar objek pelengkap, tapi kami juga sebagai tujuan juga untuk jadi pariwisata itu. Oke, dari sisi bentuk bangunannya yang membedakannya apa? Hampir mirip lah, tapi karena bangunan ini juga tidak tinggi, hanya 5 lantai, ada ruang komunal yang cukup luas. Kalau kampung itu kan ciri khas dengan ruang komunal, Pak, buat tempat berkumpul dan lain sebagainya gitu kan. Ya, saya juga anak kampung, anak Poncol, jadi ngerti main di pasar, di gang, kumpul sama tetangga itu. Kan hal-hal seperti itu kecil tapi sebenarnya sangat menentukan, sangat bukan artifisial, itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kebetulan warga kita sebagian besar itu kan ada nelayan. Nelayan kebetulan laut di depan kita gitu kan. Bagaimana kita mengakomodir mereka tentang ngejemur ikannya, nyimpan barang dagangannya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga kita bicarakan, kita rencanakan dari awal. Kalau sekarang nelayan masuk ke rusun Marunda, ke rusun Kapuk, yang jelas berapa kilo gitu dari lautnya, itu kayaknya mereka nggak bakalan bisa bertahan. Jadi rusun itu dibangun dengan merencanakan tempat menaruh ikan, menyimpan ikan, menjual ikan, sedetail itu. Semuanya. Kok gue jadi nggak bisa ngomong ya? Karena saya kebetulan bermain di properti ya. Itu hal yang sangat tidak mudah dikerjakan, apalagi oleh pemerintah yang punya proses birokrasi segala macam gitu kan ya. Dan itu terjadi dalam setahun ya, ngebangun itu ya. Dari proses, sebenarnya kalau proses pembangunannya itu nggak sampai 1 tahun. Tapi proses pada saat kami mendesain, mengajukan dan berdiskusi panjang lebar, itu cukup lama lah, 2 tahunan itu. 2 tahunan ya. Karena kan kita juga sadar, jangan sampai membahayakan teman-teman birokras juga kan di sana gitu, atau ASN-ASN yang terlibat di kampung kami. Ada aturan-aturan yang memang harus dipahami, atau sebenarnya ada solusi yang bisa dicari bareng-bareng dan aman gitu loh. Itu sebenarnya. Teman-teman ngopi bareng, obrolan ini bisa sangat panjang sekali, tetapi kita ngobrol yang poin-poinnya saja, yang inti-intinya saja, apa yang mereka alami dan bagaimana proses setelahnya. Dan tentu saja hari bersejarahnya itu bukan sekedar tanggal 11 April yang hari bersejarah, karena tanggal 11 April itu adalah hari air mata. Tapi ada
hari yang harinya senyuman, yang dimana pemimpin datang, dia bukan memberikan ratapan, dia datang dengan memberikan harapan. Dan pemimpin itu datang di tanggal 19 April 2017. Iya. Saya ingin tanya teman-teman ini, dimulai dari Pak Dedi, pagi itu pemilihan. Pak Dedi tidak bisa milih kan, udah nggak punya KTP. Oh, maksa kita. Maksa, bisa milih. Bisa milih. Nah, kan pada saat ini memilih ya. Iya. Memilih, datang ke TPS. Saya tahulah kira-kira doanya seperti apa Iya. gitu. Kira-kira gitu, tapi nggak usah diucapin nanti nggak enak gitu. Terus prosesnya itu jam 10, 11 berdebar-debar. Iya. Jam 3, jam 4 baru Ah. tahu. Apa yang Pak Dedi rasakan? Gak bisa dibicarakan Pak, masalahnya ya kami sebetulnya dari awal lihat laut muka atau gerak-gerik sebelum itu kambuhannya aja kami udah terpikat memang sebetulnya. Udah terpikat dengan gerak-gerik atau Jadi pas ketahuan angkanya itu gimana rasanya tuh? Kalau ngeliat angka. Alhamdulillah kami sorak-sore sih sebetulnya inilah kami yang membimbing kami untuk tujuannya pada itu hanya rumah susun aja kan, rumah tempat tinggal pada waktu itu, nggak berpikir lain. Inilah yang akan membimbing kami mendapatkan rumah itu tempat tinggal. Pak Topas, jam 4 sore itu angka di TV sudah sedemikian jelas. Kemenangan sudah di depan mata, sudah tidak mungkin terkejar. Pak Topas lompat-lompat di mana itu? Karena tuh puing tuh. Kalau nggak salah waktu itu di Kampung Akuarium itu ada acara cukur rambut bersama, Pak. Cukur rambut bersama. Ya kebetulan saya juga dicukur kebetulan. Saya lagi rambut saya panjang tuh kebetulan. Saya dicukur, Pak. Nazar. Nazar coba. Jadi cukur rambut Pak bersama. Teddy sama Topas. Pak Topas. Saya Kalau sama dicari. Dharma ini saya tidak bertanya, tapi saya menduga-duga saja. Kamu berguling-guling di atas sejadah nggak? Sujud syukurnya atau gimana itu? Saya uber cukur juga, Pak. Syukur juga. Serius, Pak? Oh ya, Iya. Watak Karena saya nazar juga itu. nazar juga. Ya, akhirnya jadi korban. Cukur. Beneran, Pak, beneran. Untung kan karena pakai hijab Enggak, kan. cuman kan pada saat itu kan Udah, kalau masalah pada saat ditentukan itu saya bilang alhamdulillah gitu kan. Udah nggak tahu lah, air mata tuh udah nggak bisa ini, udah sama-sama warga itu udah ya berpelukan ya apa udah segala macam. Judulnya itu air mata udah nggak berhenti deh. Udah puji syukur aja deh, udah bener-bener. di tanggal 19 April Ya, itu. karena itu kan benar-benar pertarungan yang sangat luar Saya biasa. sengaja saya mendapat kaos ini dari Pak Mirza, orangnya ada di sini. Iya. Namanya Gua Betawi, lo jual, gue Gue beli. beli. Ini kaos ini bukan untuk saya sebenarnya, melambangkan perjuangan kalian. Gitu. Lo jual, gue beli. Lo ngajak gue bertarung bertahun-tahun gitu kan. Dharma, 19 April saya kira hari kemenangan moral Iya. bagi warga, bagi masyarakat miskin, bagi masyarakat yang tidak terbawa oleh deras ekonomi yang terjadi, malah menjadi masyarakat yang tergusur sedemikian rupa, tapi berbalik menjadi hari kemenangan. Sepanjang itu setiap tanggal 19 April kalian mengadakan apa nih? Kebetulan kami bukan di 19 Aprilnya, tapi di 11 Aprilnya. Oh, yang diadain Iya, ya? setiap mau lakukan waktu itu ada hari HAM juga. Penyerahan maket pun kami simbolisnya di 11 April. 11 Pak. April. Jadi itu momennya itu dapat ya dari mulai Pak Gubnya sampai dengan harapan baru kan kita bilangnya kan, Iya. harapan barunya sampai dengan masa lalunya. Jadi di situ kita ambil momennya, Pak. Ambil momennya. Iya. Nah, maksud saya begini. Di pidatonya Pak Gubernur yang kemarin ada kalimat yang menarik, redaksinya saya tidak terlalu persis ya. Kira-kira pesannya adalah jaga anak-anak di sini. Ya. Jadikan mereka lebih baik Lebih dari baik kalian. ya, Didik betul. kalian, saya Betul. titip anak-anak Iya. itu. Itu PR besar. Tapi insya Allah di 5 tahun ini benar-benar ngajarin kita bagaimana pendidikan itu sangat penting. Iya. Bahwa bodoh pendidikan, bodoh tentang gelar, ternyata itu juga berpengaruh, Pak. Ternyata Iya, juga berpengaruh. iya. Karena kemarin tuh kami tergusur dengan paksa itu benar-benar tanpa pernah bisa membela diri kami seperti apa. Karena kami benar-benar buta gitu kan. Iya. Tapi insya Allah di 5 tahun ini ada sarjana hukum yang lahir di sana, ada tenaga kesehatan di sana. Ada sarjana hukum lahir di Iya. sana, ada tenaga kesehatan lahir di sana. Ada juga beberapa lulusan
Sekarang juga ada juga yang sambil kuliah segala macam. Judulnya kami fokus anak-anak kami harus lebih dari kami. Harus lebih Dan, dari iya, lebih pendidikannya dan lebih juga hatinya. lebih juga hatinya. Teman-teman ngopi bareng, demikian bincang-bincang kita hari ini dalam acara ngopi bareng Gus Khalifah, dan kita sudah bicarakan tentang proses perjuangan di Kampung Akuarium dari mulai digusur sampai sekarang bangunan itu sudah berdiri kembali. 2 ya, rencananya 4 ya. 5. Rencananya 5. 241 unit. Yang nanti akan dibangun lagi 3. 3. Iya. Mulai kapan dibangunnya lagi? Insya Allah di bulan September ini ada, ya kan karena ini menggunakan dana SP3L ya Pak. Iya. Jadi ada pengembang atau dana kompensasi dari perusahaannya Dari itu perusahaan baru ada bulan untuk depan. bangun itu ya. Iya. Dan ini juga waktunya kan nggak cepat ya. Karena kemarin aja cuma berapa bulan Iya. jadi ya. Artinya bahwa janji itu tetap akan ditunaikan ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak Dedi, juga Pak Topaz, gantian aja jawabnya nanti. Iya. Pak Anies nih bulan Oktober 2022 selesai. Iya. Dan tidak ada pilkada. Iya. Apa bayangan Pak Dedi terhadap situasinya setelah Pak Anies selesai? Mudah-mudahan meskipun beliau nggak jadi apa atau udah lebaran, tetap membimbing kami dengan segala kelebihan beliau. Ya. Gitu. Tetap membimbing Kampung Akuarium dan mendidik kami dan anak-anak kami untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tetap dekat ya Yap. hubungannya ya. Baik. Kalau Pak Topaz, gimana Pak Topaz? Ya, setelah Pak Anies sudah tidak menjabat, ya semoga kebijakan-kebijakan PLT berikutnya juga berpihak pada kami dan seluruh masyarakat DKI Jakarta. Teman-teman ngopi bareng, barusan Pak Topaz menyatakan bahwa nanti ketika Pak Anies berhenti di tanggal 18 Oktober 2022, Pak Topaz berharap bahwa kebijakan gubernur selanjutnya tidak jauh berubah dengan apa yang dilakukan sekarang ya. Tetap berpihak kepada rakyat kecil, tetap berkomitmen terhadap sebenarnya itu adalah aturan tertulis di dalam konstitusi kita. Warga anak miskin itu dipelihara negara, orang miskin itu kan sebenarnya tuh udah tertulis dengan jelas gitu kan ya. Tapi bahwa kekuasaan kemudian melanggar itu memang sering terjadi. Mbak Dharma, melihat Pak Anies akan berhenti, apa ininya kamu? Satu yang pertama paling sedih juga ya, sedih gitu loh. Karena sebenarnya Jakarta tuh masih membutuhkan Pak Anies. Jakarta masih membutuhkan Pak Anies. Tapi karena ada aturan yang harus pilkadanya ditiadakan, walaupun sudah dengan perlawanan dan lain sebagainya, ternyata tetap ini gitu kan. Tapi semoga yang sudah dibuat Pak Anies selama 5 tahun ini itu sebenarnya pelajaran besar buat para ASN di sana, buat para birokrasi di sana, dan itu bisa menjadi bahan atau penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi Bahan jangan atau diputus, penyemangat. iya, jangan cuma diputus karena gubernurnya beda, terus mereka akan Berubah berkiblat lagi. lain lagi, berubah lagi. Tapi sebenarnya bahwa jaminan bertempat tinggal, keamanan bermukim itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang. Itu harus jadi dasar juga sama mereka. Jadi bekerja jangan hanya sekedar perintah DKI 1, tapi mereka juga harus punya hati untuk itu. Harus punya hati untuk itu ya. Terus selanjutnya bagi orang-orang yang mengecam kamu punya pesan apa itu? Orang-orang itu ya kan ada yang namanya jelas, ada yang tidak jelas. ya. Mereka orang-orang yang dibayar itu sebenarnya kan mereka menjadi pecundang kan sekarang ini kan. Nah untuk para pecundang itu kamu punya pesan apa itu? Ya enggak, ini sih Pak, ya terima kasih aja atas semua komenannya. Saya bisa buktikan, kami bisa buktikan bahwa yang dikatakan bahwa kami adalah pendatang haram, penyebar virus TBC seperti yang mereka beritakan, atau kami dianggap tidak berterima kasih, tidak bersyukur, itu kami lawan dengan semua yang kami kerjakan saat ini. Jadi berterima kasih aja lah Pak, nggak penting juga di... Nggak penting juga ya. nggak Ya, penting. ya emang teman-teman pecundang cukup Anda tahu bahwa Anda tidak penting di Nggak mata penting. petarung Dharmadiani Sangat ini. tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu dikomentari. Keren banget itu. Baik, selanjutnya ada merchandise dari Kiwat ya. Silakan, Martua Misiregar. Lapang biji Ya, silakan diri aja. Jadi fotonya bagus.
Oke, sampai di sini acara kita. Kita kembali ke acara yang selanjutnya, insya Allah dalam waktu yang sama di Selasa dan Rabu sore. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.